Selamat berjumpa kembali di channel YouTube PT Dimarjaya Indonesia. Kali ini kita tetap melanjutkan belajar algoritma asimetrik, yaitu algoritma ECC, Elliptic Curve Cryptography. Ya, algoritma ini termasuk algoritma yang cukup baru dan sekarang mulai banyak dipakai oleh penggunanya. Kita saksikan step by step pemakaian algoritma ECC dalam uh, language Python dengan library PyCryptodome. Oke, kita akan mulai. Pertama kali kita akan mengcopy scriptnya. Jadi ini kita harus mengimport terlebih dahulu library ECC. Kita import ECC. Kemudian kita menentukan kurva mana yang akan dipakai untuk mengenerate public dan private key dari key ECC. Dalam case ini kita akan menggunakan kurva P256. Nanti kita lihat ada beberapa macam contoh kurva untuk ECC. Setelah kita generate, kita bisa lihat di sini hasilnya adalah kurvanya NIST P256, kemudian ada X point, ya, point X dan point Y. Ini nilainya, nilai point X dan ini nilai point Y. Kemudian ada nilai D. Ya. Jadi dalam algoritma ECC yang merupakan public key adalah point X dan point Y-nya. Sedangkan yang merupakan private key adalah point D-nya. Ya, jadi point X dan point Y adalah public. Jadi kita bisa keluarkan di sini. Jadi key.public key kita mendapatkan hanya public key-nya. Jadi point X dan point Y-nya. Sedangkan point D adalah private key. Kemudian kalau kita lihat dalam algoritma ECC di PyCryptodome mempunyai beberapa macam kurva yang kita bisa pakai untuk mengenerate public dan private key ECC. Ya, ini ada contohnya. Masing-masing dari panjang key-nya, yaitu kalau 256 bit, itu ada NIST. Kemudian ada ya ini NIST P256, kemudian ada P256, ada P besar 256 dan prime 256 P1 dan SECP 256R1. Ya, ini pilihan dari kurva untuk panjang key-nya 256 bit. Sedangkan pilihan yang lain yaitu panjang key-nya ada yang 384 dan 521. Ya, ini pilihan dari kurva dari ECC untuk library PyCryptodome. Kemudian bagaimana cara penggunaannya? Cara penggunaannya mirip seperti RSA dan DSA. Jadi biasanya kalau kita mau men-save key, kita harus export key-nya terlebih dahulu. Jadi kita bisa mengekspor sama persis seperti RSA ya, atau DSA. Oke, jadi kita bisa ekspor key dalam format DER. Kalau format DER berarti hasilnya adalah heksadesimal. Ya, ini saya mengekspor public key-nya dalam format DER. Kemudian kita juga mengekspor key keseluruhannya atau private key-nya dalam format DER. Ya, ini hasilnya. Dan kita bisa juga mengekspor key dalam format PEM. Ya, ini kita bisa mengekspor public key-nya dalam format PEM. Jadi hasilnya adalah terencode dalam base 64, base 64. Kemudian kita bisa mengekspor key public dan private-nya dalam format PEM. Kemudian PKCS 8 ya. Ini true, PKCS 8-nya. Kemudian kita protect dengan passphrase, ingat karena kita mengekspor private key, jadi harus ada proteksi passphrase. Kemudian protection-nya juga kita bisa pilih seperti RSA maupun DSA, jadi ada
macam-macam protection, ada PBKDF2 with HAMAC, SHA1, and AES256 ya, CPC. Jadi ini hasilnya adalah private key yang terencrypt oleh passphrase pass, kemudian protection yang seperti di sini, yang kita pilih di sini ya. Ini cara kita melakukan export key. Kemudian bagaimana cara menggunakan key ECC-nya. Sayang sekali di PyCryptodome untuk ECC hanya baru bisa digunakan untuk signing, jadi belum bisa digunakan untuk encryption. Kalau di library yang lain ada, dan di bahasa pemrograman yang lain, ECC sudah bisa dipakai untuk encryption juga seperti RSA. Tapi di PyCryptodome untuk versi yang sekarang hanya bisa dipakai untuk signing. Jadi ini contoh untuk signingnya. Maaf, saya harus copy terlebih dahulu. Oke, jadi kalau format ECC PyCryptodome kita harus sama seperti DSA dan RSA untuk signing. Jadi kita harus import SHA terlebih dahulu, hashnya. Jadi yang kita sign adalah hashnya, kita import dalam kasus ini SHA256. Kemudian kita tentukan algoritma untuk signature-nya. Jadi kita tentukan algoritmanya adalah DSS, Digital Signature Standard ya. Kemudian message yang akan kita signing adalah dalam byte seperti ini. I give my permission to order sekian, 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 sekian. Oke, kemudian kita lakukan hash terlebih dahulu terhadap message-nya. Hasil hashnya kita sign dengan key yang tadi, yang private key ya. Jadi signing kita menggunakan private key, nanti waktu verify menggunakan public key. Kemudian kita sudah tentukan key-nya, kemudian kita lakukan sign ya. Jadi hasil hashnya kita sign menjadi signature. Ini signature-nya. Ya, ini hasil signature dari algoritma ECC dengan hash SHA256. Kemudian cara verify-nya bagaimana? Cara verify-nya mirip seperti DSA maupun RSA juga. Jadi kita tinggal receive message-nya sama dengan message. Kemudian receive message-nya kita buat hash dengan SHA256. Hasilnya adalah hash yang kita terima, hash receive. Kemudian kita verify menggunakan key dari public key-nya. Ya, dari untuk verify kita menggunakan public key. Kemudian untuk verify-nya kita menggunakan ini apa metode atau cara melakukan signing-nya adalah FIPS 186-3 ya, ini sama ya, tadi saya tidak ulas waktu generate signature. Jadi mode-nya kita memakai FIPS 186-3. Kemudian kita sekarang verify, yaitu data yang di verify-nya adalah hasil hash yang kita receive, message yang kita terima. Kalau itu sama dengan signature yang kita terima, maka message-nya authenticate. Kalau berbeda, maka message-nya not authenticate. Ya, case ini message-nya authenticate. Nah, tadi saya sempat menyinggung soal FIPS 186-3. Jadi algoritma atau mode dari FIPS 186-3 itu hasil signature-nya tidak deterministik. Artinya setiap kali kita melakukan signature hasilnya akan berbeda. Kalau kita lihat hasil signature yang tadi ya, ini hexa 87Y, hexa 95 dan seterusnya. Kalau kita ulangin lagi, kita melakukan signature lagi seperti ini. Saya melakukan signature lagi dengan FIPS mode-nya FIPS 186-3, kita mendapatkan signature yang berbeda. Kita lakukan signature lagi, hasilnya akan berbeda lagi ya. Jadi ini disebut sebagai mode signature yang tidak deterministik.
Ada mode yang lain yaitu mode deterministik RFC 6979. Jadi kalau kita melakukan signing dengan mode RFC 6979, maka hasilnya akan deterministik, artinya hasil signingnya akan selalu sama. Ya, ini saya melakukan signing yang pertama kali, hasilnya seperti ini, PLFC, hexa AB dan seterusnya. Kalau saya melakukan signing lagi, ya hasilnya sama. Signing lagi, hasilnya sama. Nah, ini perbedaan dua mode, yaitu mode deterministik RFC 6979 dan mode FIPS 186-3. Tentu saja kita lebih aman menggunakan mode FIPS 186-3 karena setiap kali signing hasilnya berbeda meskipun key yang dipakai sama dan message atau hashnya yang di signing juga sama. Ya, ini merupakan ada dua macam mode dalam signing digital signature standar DSS ya. Oke, kita sudah sampai di bagian akhir dari episode kali ini yang membahas algoritma ECC. Jadi algoritma ECC mirip dengan algoritma DSE maupun RSE, ya, RSA ataupun DSA. Dan sayangnya untuk sekarang hanya bisa melakukan signature, belum bisa melakukan encryption. Kita tunggu versi library berikutnya yang kemungkinan akan bisa melakukan encryption. Oke, terima kasih sudah mengikuti channel YouTube PT Dimarja Indonesia. Sampai jumpa di episode mendatang. Salam.